Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam adalah malam yang terakhir di bulan Juni, Bapak Ibu ya. Karena hari ini adalah tanggal 30 Juni 2023, adalah hari yang terakhir di bulan Juni dan tidak akan terulang. Tidak ada lagi terulang 30 Juni, besok sudah tanggal 1 Juli. Ya. Akan terulang tanggal 30 Juni tapi tahun yang berbeda. Momentumnya juga berubah. Semua yang tidak ada yang sama di dalam dunia ini. Hanya kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Itu tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini tentang jika seorang menceraikan istrinya. Boleh nggak saudara? Ini hubungan suami istri, tentang keluarga. Saya mau terangkan nanti masalah keluarga yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dalam Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Pada malam sebelum tidur kita bicara tentang keluarga, suami istri ya. Karena ada di dalam Alkitab ya. Semua sudah diatur sistemnya. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita, manusia ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita diciptakan sama Tuhan, ikutin SOP-nya Tuhan ya. Itu ada di dalam firman Tuhan. Itu saya mau menyanyikan tentang kasih. Haleluya. Pujian tentang kasih. Kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Dan kedua saya mau menyanyi tentang kasih Yesus indah di dalam hidupku. Biar kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, oh kasih-Mu kudus tiada antaranya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Dalam Galatia pasal 5 tentang buah-buah Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tuntun hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita memiliki yang pertama kasih Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih murah hati, oh kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang sempurna. Aku sungguh mengasihi Engkau Yesus. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh sangat sempurna. Ampunilah Bapa segala dosa kami Bapa. Kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan kekilafan, kami penuh dengan kesalahan. Ampunilah Tuhan, sucikanlah mulutku, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku. Kami hamba-Mu lapar akan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, firman membentuk karakter kami, supaya kami selaras dengan firman-Mu, hidup di dalam kasih, hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini adalah malam yang terakhir bulan Juni, tanggal 30 Juni 2023. Ya, besok sudah bulan Juli, saudara. Mari kita koreksi diri. Apa benar selama kita sudah menjalani firman Tuhan? Termasuk saya. Sama-sama kita koreksi diri. Selagi kita hidup, mari kita ada self-correction, self-evaluation. Evaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah menjalankan firman Tuhan berapa persen? 1%, 2%, 5%, 50% atau di atas itu? Mari kita mau minta sama Tuhan. Tuhan, bentuklah hidupku. Dan tema firman Tuhan pada malam ini dengan tema, jika seorang menceraikan istrinya, kenapa bisa terjadi perceraian? Mari kita mau baca firman Tuhan. Padahal cerai itu tidak diizinkan sama Tuhan, ya. Tapi kalau manusia susah. Manusia ini kebanyakan susah diatur Tuhan. Hukum sudah diatur, saudara. Ya, hukum Tuhan, hukum manusia vertikal, horizontal sudah diatur. Ya, hukum manusia horizontal itu sesuai dengan standarnya Tuhan. Lampu merah dilarang, tidak boleh melanggar. Kalau lampu merah berhenti. Ya, lampu kuning itu peringatan supaya kita hati-hati. Ya, begitu lampu merah, ya kita stop. Tapi banyak ternyata orang melanggar lampu merah, ya kena tilang. Ya, tidak boleh membunuh. Nggak boleh berzina, ya. Jadi Tuhan sudah atur ketentuan vertikal dari Tuhan itu firman Tuhan, horizontal hukum-hukum perdata, hukum pidana, semua sudah diatur sedemikian rupa dalam rangka supaya manusia ikutin aturan-aturan main, jangan melanggar. Tapi manusia umumnya melanggar. Mari kita baca firman Tuhan. Oleh itu sesuai dengan pujian ini, marilah supaya kita tidak melanggar firman Tuhan, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Ya, karena berkaitan dengan saat ini tema firman Tuhan, yaitu jika seorang menceraikan istrinya, yaitu tentang perceraian, tentang keluarga, maka Tuhan gerakkan saya untuk bicara tentang buah Roh Kudus, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan. Terjadi perceraian karena suami istri hidup di dalam daging. Suami daging, istri daging. Kalau semuanya dipimpin Roh Kudus, nggak bisa terjadi perceraian. Kalau bicara tentang pimpin Roh Kudus, buah Roh Kudus ialah kasih. Bicara kasih.
Di dalam kasih ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua total ada 9. Saya senang angka 9, angka 7, angka 3, angka 5, angka 1. 1 artinya kita mengutamakan Tuhan. Angka 2 firman Tuhan. Angka ketiga Allah Tritunggal. Yesus bangkit pada yang ketiga. Nah 4 jangan. Karena 4 dalam firman Tuhan itu ya. 4 pemerintah ya, dalam Efesus 6 ayat 12 ya. Itu angka-angka semua ada artinya, melawan pemerintah iblis Lucifer ya, melawan penguasa-penguasa 2, ketiga penghulu-penghulu dunia. Kita dalam dunia ada 4 musuh kita. Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, ketiga penguasa-penguasa, keempat roh jahat udara. Itu semua iblis ya. 5 angka kasih Tuhan ya. 5 yang sudah saya terangkan, angka 5 yaitu Yesus pada waktu akan disalib, diberikan mahkota duri, ditancapkan di kepala, terus ditusuk saudara, keluar darah saudara dari kepala. Luka pertama. Luka kedua, Yesus tangannya dipaku bagian tangan. Luka bagian ketiga, lambung, seperti dalam Yohanes 19 ayat 34. Pada waktu seorang prajurit Romawi lihat Yesus ditusuk dengan tombaknya saudara, keluar darah dan air, dalam Yohanes 19 ayat 34. Terus punggungnya ya, dicambuk saudara, punggungnya disiksa Tuhan Yesus. Bagian-bagian tubuh terus, bagian kelima luka bagian kaki dipaku saudara. 5. 6 angka 6 angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Itu angka manusia supaya kita jangan ikutin daging. Kalau ikutin daging, makanya hasilnya bisa terjadi perceraian, keributan, semua terjadi konflik karena rata-rata manusia ikutin daging saudara, tidak ikuti firman Tuhan. Angka 7 angka di mana Tuhan berhenti pada hari ke-7, angka kesempurnaan dari Tuhan ya. 8 angka keselamatan, karena keluarga Nuh yang telah selamatkan 8. Nuh suami istri, putranya 3, mantunya 3, 8. 9 angka Roh Kudus. 10 firman Tuhan ya. 11 murid Yesus, 12 ya. 12, 1 kehilangan Yudas Iskariot diganti dengan Matias ya. Total 12 ya. 13 bersama dengan Yesus ya, dan seterusnya. 14 kita andalkan 1 dan 4. Bersama Yesus kita menang 14. Maka 14 angka 1. Kalau tidak ada angka 1, angka 4. Itu angkanya iblis itu. Ya, makanya kita tahu firman Tuhan dalam Alkitab ada arti-arti ayat itu. Contoh di Yohanes 21 pada waktu Petrus berjumpa dengan Tuhan ya, mujizat Tuhan setelah Yesus bangkit. Pada waktu Petrus kembali kepada profesi lama dan seorang nelayan, dia mencari ikan, ajak teman-temannya, tapi semalam-malaman dia tidak mendapatkan ikan. Tapi begitu berjumpa dengan Tuhan, lempar jalmu sebelah kanan. Kalau sudah baca Yohanes 21, maka mendapatkan ikan besar-besar. Jumlahnya berapa? 153. Ya, ada angka-angkanya itu. Ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yang penting mari kita ikuti firman Tuhan. Ya. Kalau ikuti firman Tuhan, hidup kita menjadi benar. Ya. Kalau ikutin kedagingan, yaitu hasilnya daging, terjadi perceraian lah, ya segala macam pusing saudara. Ya. Maka Tuhan itu mengatur manusia, dikasih guidance-nya firman Tuhan. Termasuk kita para hamba Tuhan selalu rutin saya bacakan firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dipimpin oleh daging. Maka Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya sepanjang umurmu yang sisa ini jangan menuruti keinginan manusia. Kalau keinginan manusia terjadi perceraian ya, terjadi keributan ya, saling membunuh, saling memfitnah, saling memprovokasi. Setiap kita jujur Bapak Ibu ya, jujur saja. Kalau nurutin daging semua, tidak ada yang cocok. Suami istri nggak ada yang cocok. Suami istri dengan anak, ya, tidak ada yang cocok antara pendeta, ya, tidak ada yang cocok, ribut semuanya, ya, karena hidup di luar firman. Kita menjadi cocok karena ada di dalam firman Tuhan. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah. Maka pentingnya kita andalkan Tuhan. Taat, memiliki sifat taat. Saya sudah sampaikan, kita harus memiliki sifat 5, saudara. 5 karakter ilahi itu. Ya, yang pertama kasih secara vertikal dengan Tuhan, kasih horizontal. Ya, salib, konsep salib. Hidup ini konsepnya salib. Ada dimensi vertikal, dimensi horizontal. Ya, kedua harus punya sifat taat. Kita sebagai Tuhan harus taat. Taat itu bicara takut akan Tuhan.
Kalau takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, orang takut akan Tuhan. Dan ketiga, sifat ketiga, harus Bapak Ibu memiliki sifat rendah hati. Kalau sombong, musuhnya Tuhan. Ya, jangan punya sifat sombong. Jadi sifat cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, taat kepada Tuhan vertikal, maupun sistem ketaatan kita secara horizontal, saling taat. Ya. Ketiga, harus punya sifat rendah hati. Ya, rendah hati secara vertikal dengan Tuhan, rendah hati secara horizontal. Kalau coba ada secara rendah hati, ribut saudara. Ya, ini terjadi konflik suami istri karena tidak ada rendah hati, makanya ribut, bisa cerai. Keempat, memiliki sifat setia. Harus setia vertikal, horizontal. Suami istri setia sama Tuhan, horizontalnya saling setia. Tidak boleh saling mengkhianati. Yang kelima, hiduplah di dalam kekudusan. Kekudusan kebenaran. Ya, menjadi pelaku firman. Itu harus ada dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya, yang 5 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, koreksi diri. Apa ada? Cinta kasih. Ada apakah Bapak Ibu punya sifat taat? Apakah punya sifat rendah hati? Punya sifat kesetiaan? Sifat kekudusan. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan. Ya, kalau itu mari saya mau baca saat ini Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saya lanjut ya, nanti setelah ini saya mau cerita tentang perceraian. Ayat yang kedua. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Seperti diurus hujan tertahan dan hujan pada air musim tidak datang. Tapi daunmu adalah dai perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku, engkau kawanku sejak kecil. Ayat yang kelima yang terakhir. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikian katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Amin. Puji demikian firman Tuhan. Yang kita baca kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia baca firman Tuhan. Cinta Yesus dan kita mau taat, ya. Dan kita mau hidup dalam kekudusan firman Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Kalau rendah hati mau dibentuk sama Tuhan. Saat ini berkaitan dengan seorang menceraikan istrinya. Kalau mau mencari firman Tuhan, cerai tidak boleh. Ya, contoh ada dalam Alkitab. Saya mau baca Maliki pasal 3 ayat yang ke-15, 16. Saya mau baca Maliki pasal 3, 15, 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah seorang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Firman Tuhan tidak boleh cerai. Ya. Terus firman Tuhan juga di dalam Matius 19. Tuhan sudah gariskan tidak boleh cerai. Ya. Ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6. Dikatakan ini. Ayat yang ke-6. Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini firman Tuhan. Jadi perceraian itu tidak boleh. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, jadi itu terjadi karena manusia, saudara. Kalau ikuti firman kan tidak boleh. Gitu aja. Ya sederhana. Makanya Bapak Ibu kalau terjadi perceraian, koreksi diri. Ikuti firman atau tidak. Kalau ikuti firman ya jangan. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi? Dua-duanya harus ikuti firman. Suami ikuti firman, istri ikuti firman. Nah, oleh karena itu saya mau baca sekarang ya. Berkaitan suami istri. Ini secara singkat. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, karena saya tidak bisa jelaskan panjang-panjang, kesempatan waktu terbatas, bisa saudara WhatsApp pribadi. Minta doa, kalau mungkin di antara Bapak Ibu ada ribut sama suami istri, nah saya bisa berdoa dan saya bisa lakukan counseling tentang pernikahan, tentang rumah tangga, supaya hidup kita diberkati Tuhan ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 saya mau baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini istri dulu. Kenapa kok istri disebut? Hai istri, tunduklah kepada suami, bukan suami dulu, istri. Karena istri bagian daripada gereja Tuhan. Ini supaya jelas ya. Gereja Tuhan harus taat kepada Tuhan, bukan Tuhan yang taat, saudara. Karena masalahnya apa? Tuhan sudah membuktikan taatnya. Tuhan sudah menyatakan kasihnya kepada umat manusia. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan kasihnya kepada manusia, mari kita merespon sebagai gereja Tuhan. Ya, hormati suami. Seperti hormat kepada Tuhan. Maka ini, jadikan semua suami istri sentralnya Tuhan Yesus. Ya. Istri menghormati suami karena dia Kristus. Demikian juga sama. Suami harus mencintai istri. Itu firman Tuhan. Baca sekarang untuk suami. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Lengkap saudara, ya, vertikal horizontal. Jadi jelas secara singkat, suami mengasihi istri seperti Kristus. Istri bukan diciptakan oleh suami, ingat itu. Termasuk istri mengasihi suami seperti kepada Kristus, karena istri bukan menciptakan suami, tapi dua-duanya ciptaan Tuhan. Kalau dua-duanya ciptakan Tuhan, mari kita mau saling rendah hati, saling cinta, saling taat, ada rendah hati, dan ada kesetiaan, dan hidup dalam kekudusan. Kalau ini diterapkan dalam rumah tangga, ya pasti saya yakinnya tidak terjadi perceraian. Terjadi perceraian karena ikutin daging, saling sombong, saling egois, saling punya kebenaran sendiri, saling membela diri. Itulah terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian, sudah dikatakan firman Tuhan dalam Malaki pasal 3, Tuhan membenci perceraian. Karena suami istri di dalamnya ada keturunan ilahi, ada tujuan ilahi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mari, melalui firman Tuhan secara singkat ini, kalau Bapak Ibu masih kurang puas, ya kurang jelas, ataupun bisa pribadi dengan saya. Karena saya kalau jelaskan panjang, saudara. Kalau panjang, ini masuk ke YouTube, tidak bisa lama-lama, saudara ya. Jadi saya sudah saya terangkan, suami, istri, semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Harus punya 5 sifat ini. Suami memiliki sifat 5, istri memiliki sifat 5. Sama-sama. Ya, karena dikatakan di sini, dua-duanya menjadi satu. Ya, coba saudara. 1 tambah 1, 2. Ya, tapi firman Tuhan katakan menjadi satu daging. Ya, jadi 50%, 50%. Rendah hati bagi suami, rendah hati bagi istri. Sehingga demikian, hidup menjadi satu rukun dalam damai sejahtera Tuhan. Memiliki sifat kasih. Suami kalau ribut dan istri, ingat, saling mengasihi. Ini istri. Ingat cinta pertama, saudara. Kalau tidak ada cinta pertama, tidak ada perkawinan. Ingat cinta kasih pertama dari Tuhan. Pandangan memata, saling cinta. Bukan cinta hawa nafsu, tapi semua dari Tuhan. Karena suami istri, laki perempuan, Tuhan yang ciptakan. Maka pentingnya kita, sebelum kita memutuskan ini suami istri, tanyalah kepada Tuhan ya. Jadi ini saya perlu dalam rumah tangga, saya mau jelaskan nanti kalau Tuhan ada kesempatan, saya mau jelaskan tentang rumah tangga ya. Karena seperti ini kata firman Tuhan, ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kita sebagai jemaatnya Tuhan, mempelai perempuannya Tuhan, Kristus sebagai kepala jemaat, kepala gereja, mempelai laki yang sempurna. Ya, kita akan dipertemukan. Mari kita berdandan supaya hidup kita benar sama Tuhan. Kalau cerai, berzina, saudara. Ya, kalau berzina berarti berdosa sama Tuhan. Kita mau supaya kita tidak bercacat celah, kudus di hadapan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan.
pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa damai. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati semua Tuhan sesuai dengan tema jauhilah perceraian. Kecuali perceraian karena maut yang memisahkan. Karena maut itu urusan dengan Tuhan. Tapi kalau kita di dunia, masih hidup di dunia, janganlah cerai. Karena itu melanggar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu perlu konseling dengan saya, silakan bisa hubungi saya pribadi. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.